Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik dalam waktu dekat. Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan saat ini fokus utama pemerintah adalah memulihkan kondisi ekonomi tanah air. Menurut Purbaya, tarif iuran BPJS baru bisa dinaikkan apabila ekonomi nasional telah tumbuh di atas 6%. Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, sampai ekonominya pulih. Dalam pengertian tumbuhnya atas 6% lebih, dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Naik ya, kalau sekarang belum. Pada kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Dengan catatan BPJS Kesehatan harus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kebocoran anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana akan perketat barang impor masuk ke dalam negeri. Hal ini ditegaskan Menteri Purbaya usai melakukan sidak ke kantor pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Rabu pagi. Ia pun berjanji akan menindak oknum importir barang ilegal, khususnya pakaian bekas atau balpres dengan penerapan denda, serta akan dimasukkan ke daftar hitam importir. Tadi juga ada diskusi balpres, saya juga baru tahu istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, ya saya rugi, cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi sekarang kita rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Purbaya optimis jika impor balpres dihentikan, maka produk tekstil lokal akan kembali bangkit, serta produsen dalam negeri bisa mengambil alih pasar yang sebelumnya dikuasai pakaian bekas impor. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Pemerintah hingga kini masih terus melakukan pencegahan masuknya pakaian bekas ke Indonesia. Sebagian besar pakaian bekas yang beredar di Indonesia berasal dari Korea Selatan, Jepang, Cina, Inggris, hingga Amerika Serikat. Billy Yoga, Trisna Satya, dan Hafiz Albar melaporkan. Tiga atlet senam artistik putra menyabet medali dalam final all-round kejuaraan dunia senam artistik di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Atlet senam artistik asal Jepang, Daiki Hashimoto, menyabet medali emas atau juara pertama dengan perolehan total 85,131 poin. Selanjutnya, juara kedua yang mendapatkan medali perak diraih oleh atlet senam artistik putra asal Cina, Boheng Zhang, dengan 84,333 poin. Sedangkan di posisi ketiga, atlet senam artistik putra asal Swiss, Noe Sievert, mendapatkan medali perunggu dengan 82,831 poin. Ketiganya pun memberikan kesan terkait pencapaian dan performa pada laga final kejuaraan dunia senam artistik 2025. まず金メダルを取るよりかは、今日は6種目、自分のことに集中して演技をすることだけを考えた結果がやっぱり、結果と今日の演技の出来が、金メダルにつながったと思いますし、やっぱ獲得できた後のことっていうのは、今日の金メダルでさらにどうやったら、成長して金メダルを取れるのかっていうのも考えられる、とてもたくさんの意味を考えさせてくれる金メダルかなと僕は思います。我觉得今天发挥的大家都还是非常不错，然后在这个6项的过程中，我也学习到了很多。然后，因为规则的改动，还有很多地方没有做得特别好，所以今天的发挥可能没有那么完美，所以会有一些分差在里面。Yeah, it means a lot to me because it's my very first medals at the World Championship, and that in all around it's just amazing. I still can't believe it. Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta
akan berlangsung selama sepekan, mulai dari 19 hingga 25 Oktober 2025. Turnamen kelas internasional ini diikuti oleh ratusan pesenam yang berasal dari lebih 70 negara.